Maaf ya Pak Haris, kalau saya undang kantor saya sampai larut malam begini. Oke Pak, nggak apa-apa. So, silakan, gimana? Meskipun kasus Bu Lydia sudah kita limpahkan kepada kepolisian, namun saya dan tim tetap melakukan penyelidikan. Ada perkembangan apa? Saya sedikit menemukan kejanggalan. Kejanggalan? Kejanggalan gimana maksudnya? Sepeninggalan Pak Jaka, aset PT Nirmala Abadi itu dibayarkan untuk membayar hutang. Oke. Aset tersebut dibayarkan hanya 20%. Sisanya itu dialihkan ke Baskoro, lalu ke Antonio, dan kemudian dialihkan ke Bu Lydia. Saya berpikir Bu Lydia mendapatkan 80%. Tapi ternyata Bu Lydia hanya mendapatkan 40%. Jadi maksud Pak Haris, Bu Lydia cuman ambil asetnya Pak Jaka 40%. Let's say setengahnya. Terus Betul. Setengahnya lagi itu kemana? Di sini saya menemukan jalan buntu. Saya belum menemukan siapa pemilik setengah lagi harta Pak Jaka. Tapi saya yakin Bu Lydia punya teman yang bisa melakukan pemalsuan dan penipuan. Pokoknya saya minta sama Pak Haris, usut tuntas kasus ini sampai selesai. Saya minta tolong Pak Haris. Ya. Baik. Saya tuh berharap Lydia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak. Karena dia selama ini sudah membuat hidup saya dan Putri menderita. Tapi kalau saya ingat Rizky, saya jadi nggak tega. Karena Rizky itu selama ini baik sekali. Bahkan dia selalu jagain Putri. Aku bingung harus memberitahu Mairos atau tidak ya soal penyelidikan lanjutan yang dilakukan Pak Haris ke Bu Lydia. Aku bingung harus memberitahu Mairos atau tidak ya soal penyelidikan lanjutan yang dilakukan Pak Haris ke Bu Lydia. Pak Raymond ngerti kan maksud saya, Pak? Karena memang kita kan sama-sama punya anak yang seumuran Rizky. Pak Raymond? Yes, my love. Oh. Ya, kenapa, Bu? Sepertinya Pak Raymond banyak pikiran ya, Pak. Apa ada yang mau disampaikan ke saya? Akhirnya duduk juga. Lah, Din, kok lo ngulurin catatan sih? Kan kita ceritanya mau makan dulu, baru abis itu kita bikin konsep buat Dead Flowers. Iya, Cit. Gue ini lagi semangat-semangatnya buat bikinin konsep. Soalnya kan gue juga belum tahu pengen makan apa. Gue tahu kita mau makan apa. Gimana kalau kita makan Indomie goreng? Biar semangat ngerjainnya. Wah, boleh tuh, Cit. Mau dong. Loh, kita mau makan di sini, bukannya mau take away. Lagian bukan kita harus ke studio rekaman. Sorry ya Ran, gue ngajak lo makan di sini. Gue lapar banget soalnya belum makan siang.
Ntar habis ini baru kita ke studio. Ya, supaya kita fokus juga nanti recordingnya. Lo belum makan siang juga kan? Lo harus makan tauran. Ya belum sih. Lo nggak keberatan kan kalau kita makan di sini? Enggak kok. Thanks ya, Ran. Mendingan gue kabarin Putri atau nggak usah ya. Lagian kan gue di sini karena Naomi yang ngajakin. Lo mau ngabarin Putri? It's okay, WhatsApp aja. Dia pasti seneng dikabarin sama cowoknya. Cewek tuh paling suka tahu kalau cowoknya ngabarin terus. Pasti dia seneng deh. Gue jadi iri sama Putri. Maksud lo? Iya iri aja. Lo tuh so sweet banget sama dia. Siapa coba yang gak mau diperlakuin so sweet sama cowoknya? Ya ini gue juga lakuin karena gue sayang sama dia. Dengan lo kasih kabar ke Putri kalau kita makan siang berdua, itu justru makin nguntungin gue. Hubungan lo sama Putri bakalan makin renggang. Dan gue punya celah buat masuk merebut hati lo, Ran. Iya, Ran? Gue ragu sih harus nyusul Pangeran sama Naomi ke studio atau enggak. Nanti Pangeran mikirnya gue jealous lagi pakai nyamperin dia segala ke sana. Berhenti mas. Ya. Itu mirip banget sama mobilnya Naomi. Mas, saya di sini aja deh. Udah lewat aplikasi ya. Makasih. Ya, sama-sama. Gue yakin banget ini mobilnya Naomi. Tapi ngapain ya di sini? Bukannya tadi Naomi ngajakin Pangeran buru-buru ke studio? Ji, bentar Ji. Apalagi sih, Tak? Jalan sedikit berhenti, jalan sedikit berhenti. Gue tuh pengen buru-buru ketemu sama baby Kriwil, gue udah kangen. Nih, ketahan-tahan sama lu terus nih, apalagi? Bentar dulu, gue penasaran nih. Pangeran tuh kira-kira udah mulai belum ya recordingnya? Iya juga sih. Oh gini aja, lu coba chat di grup. Tanya. Yaudah, gue coba chat deh. Lo udah mulai take vokal, Ran. Ih, langsung direspon, Ji. Hah, cepet banget. Naomi ngajakin gue makan siang dulu. Habis ini baru jalan ke studio. Gue mulai curiga lagi nih, Ji. Kayaknya si Naomi cuma modusin Pangeran deh. Aduh, Tak. Udah deh, lu tuh nggak usah berprasangka yang nggak baik. Menurut gue ya, Naomi itu ngajakin Pangeran Lans semata-mata supaya Pangeran lebih fokus aja nanti recordingnya. Iya juga sih, tapi kan... Udah deh, Tak. Nggak usah mikir kesana-sana lagi. Mendingan kita pikirin nih nanti untuk kita diskusin instrumennya bareng Rizky. Maunya kayak gimana? Boro-boro bisa diajak diskusi tuh anak. Ah, gua aja dari tadi ngobrolin mau masalah band kita kayak gimana. Ditinggalin gitu aja sama dia. Sekarang nggak tahu gua dia ada di mana. Ah, udah deh, Tak. Berhenti overthinking. Gue tuh udah nggak sabar pengen ketemu baby Kriwil. Ayo cari Dinda aja yuk. Lu tau kan rasanya kangen tuh kayak gimana? Udah kebal gua. Gio! Baby Kriwil? Kok lo di sini sih mukanya lo? Nah, ketahuan kan lo bohong, Gio. Hah? Bohong? Gue kangen banget sama lo. Apalagi gue baby Kriwil, gue juga kangen banget sama lu.
Lu tau gak sih, walaupun gue di Singapura cuman sementara, tapi hati gue dan pikiran gue tuh penuh memikirkan lu. Makanya gue pengen buru-buru pulang. Dinda, emang lu gak sebel sama Gio yang udah bohongin lu? Yalah Cit, ini tuh cuma masalah sepele. Gak perlu dibesar-besarin, malah gue seneng bisa cepet-cepet ketemu sama Mr. Klimis. Apalagi gue udah pengen banget ketemu sama Baby Kriwil. Soalnya rindu. Cit, lu dengar ya, gue tuh sedikit pun gak ada bermaksud untuk bohong sama Baby Kriwil. Jujur gue emang bener-bener pulang cepet, ya karena gak bisa nahan kangen. Oh iya Baby Kriwil, gue bawain lu hadiah spesial. Makasih Gio. Ya suka gak? Kan belum dibuka. Tapi suka dong dikasih hadiah. Ya suka lah. Oh iya, hadiahnya ada 2. Apa tuh? Penasaran kan? Diambil dulu. Ini hadiah keduanya. Ya udah, sekarang kita buka kadonya di sana yuk. Oke, biar lebih intim gitu, cuman berdua doang yang tahu. Yaudah yuk. Asik ya gaya pacaran mereka. Seru. Setuju banget gue kata Dinda. Harusnya tuh hal-hal kecil itu nggak perlulah digede-gedein. Apalagi dipermasalahin.